Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih wa usri tikrari tawqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah tadhkiratan li nafsi wa lil qasirina min abna'i jinsi. Walamma balagot lan ing dalem semangsane wis tumeka apa rutbatul adabi derajate adab ila hadhil martabati maring ikilah derajat wa kanat lan ono apa madariku mufassalatihi pira-pira nggon nemune pira-pira perinciane adab pira-pira nggon nemune pira-pira perinciane adab iku khafiyatan samar da'ani moko nari ing ingsun da'ani moko nari ing ingsun atau ndorong sama apa ma barang ra'aitu kang ningali sapa ingsun ing ma ra'aitu kang ningali sapa ingsun ing ma bayane min ihtiyaji talabati nyatane butuhe pira-pira pelajar atau pira-pira santri ilaihi maring al-adab wa usri tikrari tauqifihim lan angele bolan baline meruhaken tolabah lan angele bolan baline meruhaken tolabah alaihi ing atase al-adab narik ila jam'i hadhir risalati maring ngumpulaken ikilah risalah maring ngumpulaken ikilah risalah tadhkiratan krana ngilingaken tadhkiratan krana ngilingaken li nafsi maring awak ingsun walil qasirina lan maring pira-pira wong kang cupet akale lan maring pira-pira wong kang cupet akale min abna'i jinsi saking pira-pira anak sejenis ingsun saking pira-pira anak sejenis ingsun wa samaituha lan ngarani sapa ingsun ing risalah adabul alimi wal muta'allimi ing aran adabul alim wal muta'allim. Nafa'ah mugi-mugi paring manfaat sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan risalah fil hayati ing dalem tingkah urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sakwise mati lan ing dalem sakwise mati innahu satuhune Gusti Allah iku waliyul hasanati zat kang nguasani pira-pira kebagusan zat kang nguasani pira-pira kebagusan ketika martabat atau tingkatan adab itu nyampe pada tingkatan yang begitu istimewa semacam ini dan juga sumber-sumber yang nanti bisa mengungkap
beberapa perincian yang terkait dengan adab itu sangat samar, sulit untuk kita dapatkan, sulit untuk kita ketahui. Maka ada sesuatu yang mendorong kepadaku ni kata Bunah Syekh Hasyim Asy'ari. Apa itu? Yaitu sesuatu yang telah aku saksikan, yakni kebutuhan para santri terhadap adab. Detik upaya beliau dalam mengarang kitab ini itu didorong karena sebuah keprihatinan beliau terhadap para santri, khususnya yang ada di Indonesia ini. Beliau memandang para santri itu khususon dalam persoalan adab begitu minim, dan beliau para santri khususnya thalabah fi Indonesia ini sangat-sangat membutuhkan terhadap persoalan ilmu yang berhubungan dengan adab. Bahkan di situ betapa banyak santri yang masih kesulitan untuk mengungkap seberapa istimewa adab di mata dunia, seberapa istimewa adab dalam menjadikan seorang pelajar bisa mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Sehingga beliau itu memiliki semangat besar untuk menghimpun risalah ini, menghimpun kitab ini. Pertama, tazkiratan li nafsi, untuk mengingatkan diri beliau pribadi. Yang kedua, walil qasirina min abna'i jinsi, dan orang-orang yang memang memiliki pemahaman yang sempit, pemahaman yang dangkal terkait persoalan adab ini, khususnya semua kalangan santri yang berasal dari Indonesia, dan terkhusus lagi para santri yang berada di Jawa Timur, karena kebetulan al-muallif, pengarang kitab ini, berasal dari Jombang. Semoga saja Allah di situ memberikan manfaat dengan kehadiran kitab ini terhadap siapapun yang membaca, yang istighol bil mutola'ah alaih fil hayati wa ba'dal mamat, di waktu masih hidup dan setelah mati. Perlu diketahui kitab ini beliau namakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Aslinya kitab ini berasal dari sebuah karya yang ditulis oleh Ibnu Jalal. Sebelum kitab ini ditulis oleh beliau Syekh Hasyim Asy'ari, itu sudah ada kitab yang lain yang menjadi induk daripada kitab ini yang bernama Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Kemudian beliau pelajari, kemudian beliau susun, beliau ringkas menjadi risalah Adabul Alim wal Muta'allim yang ada di hadapan kita ini. Innahu waliyul hasanat, Allah itu zat yang maha menguasai terhadap kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi harapannya mencermoga kelaban belajar kitab Adabul Alim nikah, semua daripada kita khususnya yang sibuk mempelajari kitab ini mendapatkan manfaat, nggak oleh barokah, nggak oleh banyak kebaikan pada diri kita pribadi dan pada umumnya terhadap semua orang-orang yang berada di sekitar kita. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Al-babu tawibab al-awwalu kang awal iku fi fadlil ilmi, ing dalam mertelaaken keutamaan ilmu, wal ulama'i lan pira-pira wong alim, wa fadli ta'limihi lan keutamaane ngajar al ilmu gitu ki, taklim, lan keutamaane ngajar al ilmu, wa ta'allumihi lan belajar al ilmu.
Qala dawuh sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa' ini jawaban daripada ayat sebelumnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Yarfa' moko ngangkat sapa Allahu Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu apane darajatin pira-pira derajat apane darajatin pira-pira derajat ay wa yarfa tegese moko ngangkat sapa Gusti Allah al ulamaa ing pira-pira wong alim mingkum saking sira kabeh apane darajatin pira-pira derajate bima sebab barang jama'u kang ngumpulaken sapa ulama ing ma jama'u kang ngumpulaken sapa ulama ing ma bayane minal ilmi nyatane ilmu wal amali lan ngamal bab yang pertama ini dibuka dengan pembahasan keutamaan ilmu dan ulama. Jika saya bahas deki terkait masalah ilmu dan terkait masalah ulama, orang-orang yang ahlul ilmi. Karena bab ini nanti yang dibahas masalah ilmu, maka kula on dek kepada santri kita semua ketika nanti ada singgungan masalah kace entre jeda orang sebutuh dan orang sealim, kita yang merasa bodoh jangan sampai kecil hati, jangan sampai bersedih, jangan sampai tersinggung, kemudian marah pada kitabnya, marah pada Syekh Hasyim Asy'ari. Bukan begitu tanggapan yang baik. Ketika disinggung perbedaan derajat orang alim dan orang seta'alim, orang setandi ilmu, maka bagi mereka yang tidak punya ilmu, bagi kita yang tak berilmu, harus memiliki kesemangatan untuk menjadi orang yang berilmu, bukan menghujat pernyataannya. Ini kesebagus demikian. Pada kelaban ketika bab itu membahas tentang keutamaan orang kaya, maka orang melarat tak boleh ngosok. Bahas masalah keutamaan orang miskin dan fakir, maka orang kaya jangan marah. Begitu ki. Semua ada babnya dan semua ada solusinya. Ini semua adalah targhiban lis-sami', untuk membuat orang-orang yang mendengar itu semakin cinta terhadap apa yang dijelaskan ini. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan dalam bab ini juga nanti akan dijelaskan keutamaan mengajar ilmu dan belajar ilmu. Jadi yang tak bisa terlepas dari sebuah ilmu itu adalah ta'lim wa ta'allum. Berdekalana ifadah, berdekalana istifadah. Ada kalanya memberikan ilmu kepada orang, ada kalanya ngambil ilmu dari orang, dan keduanya sama-sama punya keistimewaan. Dan nikah yang menjadi sabab nanti manusia itu penyaman diangkat derajatnya sareng Gusti Allah, itu gara-gara sibuk dan berkecimpung dalam masalah keilmuan. Allah dalam Quran ada yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat derajat-derajat daripada mereka yang dianugerahi sebuah ilmu sareng Allah. Ada dua jenis manusia di sini yang memiliki potensi besar
mendapat anugerah diangkat sebuah derajat sareng Gusti Allah. Pertama al-mu'minin, orang seiman kebengiran. Nomor 2 al-ulama, orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang diberi anugerah searupa ilmu. Ay wa yarfa'il ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Tapi perlu kita perhatikan, Allah itu mengangkat derajatnya para ulama. Itu disebabkan karena ada dua hal yang dihimpun oleh beliau. Apa itu? Pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua al-amal. Ini yang harus jangan sampai dilupakan, yang kedua ini. Muljan para ulama ni kebeni kerokun disebabkan karena ilmu saja, tapi juga disebabkan karena amal. Manusia ni bisa menjadi manusia yang anfa'uhum linnas, yang paling manfaat kepada orang lain apabila keilmuannya itu diamalkan. Ini tentunya begitu. Mpian di tobung makin lesak truk tobung mente gunaaki, maka tidak ada manfaat sedikit pun. Kamu punya lampu, walaupun sak truk lampunya, maka keberadaan lampu-lampu itu tidak bisa menerangi kegelapan rumahmu jika itu tidak digunakan. Tapi untuk menerangi ya harus punya lampu. Pertama aku tundi ilmu kada. Masalah ilmu ini kemanfaat atau tidak tergantung pemilik daripada ilmu, pemilik lampu itu sendiri. Demar nika gunaakin nabanten, menkiran tersiksa dengan kegelapan, maka di situ ya harus digunakan agar bisa mengobati rasa takut dari gelap itu. Begitu juga ilmu, ketika abe ini kan di ilmu ki merasa resah, gelisah, tak tenang di itunya, maka ada masalah terkait ilmunya. Mungkin ilmu sekandi ni kata ya malah tak ya lagi. Jadi kan syarat santri dika bisa di ilmu manfaat. Ia kudu lagi. Barokah itu lain lagi. Jadi jangan beranggapan ilmu nikah manfaat pasti barokah, belum tentu. Ilmu barokah pasti manfaat juga belum tentu. Keduanya itu dua hal yang berbeda, yang bisa kita dapat dengan cara yang berbeda juga. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.